Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan apa yang diutarakan oleh Erik ten Hag, terutama setelah final Piala FA. Seperti kita ketahui, Manchester United kalah menghadapi Manchester City di partai atau pertandingan yang menurut gue ketat ya. Manchester United di luar dugaan mampu memberikan perlawanan yang cukup ketat juga kepada Manchester City, walaupun sebelum pertandingan jelas situasinya Manchester City lebih diunggulkan, bahkan banyak yang memperkirakan Manchester United akan kalah telak, tapi justru sebaliknya di atas lapangan dengan segala kekurangan dan keterbatasan, pasukan Erik ten Hag ini mampu memberikan perlawanan. Musim ini sudah selesai, Manchester United mencapai targetnya, bahkan di atas dari target tersebut, yaitu adalah finish di 3 besar, tiket Liga Champions di tangan, lalu ada trofi Carabao dan final Piala FA. Ini merupakan sesuatu yang menurut gue sangat di luar dugaan dari Erik ten Hag di musim pertama. Nah, bagaimana dengan musim selanjutnya? Karena pertandingan sudah selesai, perjalanan Manchester United musim ini sudah selesai, proses dari Erik ten Hag di tahun pertamanya sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangkitkan Manchester United seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag ketika pertama kali datang ke klub ini kan masih terus berlanjut. Nah, di musim panas tentu saja banyak kegiatan transfer. Bagaimana rencana Erik ten Hag? Sejauh mana rencana tersebut sudah diproses oleh Erik ten Hag? Melalui akun Fabrizio Romano, di situ dikutip apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dia mengatakan kalau satu-satunya rencana saya adalah mengimprove atau berkembang dari semua hal di klub ini. Saya akan berjuang untuk ide-ide saya. Saya akan berbicara dengan klub mengenai apa yang telah kita lakukan ya. Dan untuk itu saya akan bekerja dengan staff saya, dengan pemain saya untuk bisa lebih baik lagi di musim depan. Lalu dari interview gua kutip dari manunited.com, Erik ten Hag mengatakan, saya hanya punya satu rencana, yaitu adalah terus berkembang dengan klub dan terus mengembangkan tim ini. Saya akan berjuang untuk itu. Saya memiliki ide-ide saya telah mengatakannya kepada klub tentang apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus bekerja sama dengan staff saya dan juga dengan para pemain saya untuk bisa lebih baik di musim depan. Kita saat ini berada di arah yang tepat, tapi tentu saja ada masalah-masalah di pertandingan ya yang harus kita perbaiki lagi dan itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin menuju ke langkah selanjutnya, yaitu adalah memenangkan trofi-trofi. Dari sini yang gue tangkap adalah, dan gue hubungkan juga apa yang ada di media berita-berita terutama tentang pemain yang diincar, siapa-siapa saja yang berusaha untuk dilepas ya kan. Gue menilai kalau rencana dari Erik ten Hag ini nampaknya sudah disampaikan ke manajemen. Dari buku biografi yang gue baca dari Sir Alex ya, Sir Alex pun juga melakukan hal yang sama kurang lebih. Jadi di akhir musim biasanya Sir Alex itu sudah memiliki semacam kayak rencana untuk musim depan dan juga evaluasi untuk musim ini, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk musim depan. Salah satunya adalah mendatangkan pemain-pemain rekomendasi. Dan itu biasanya dilakukan oleh Sir Alex sebelum liburan di jeda kompetisi. Dia memberikan daftar tersebut ke David Gill. Maka David Gill sebagai wakil dari manajemen ini akan berusaha untuk memenuhi request ataupun juga rencana dari Sir Alex Ferguson pada saat itu. Gua melihat sekali lagi dari Erik ten Hag dan juga apa yang diberitakan di media, nampaknya itu juga sudah dilakukan oleh Erik ten Hag. Mason Mount diburu, didekati. Bahkan beritanya sudah sangat konkret ya, bagaimana Manchester United sudah akan selangkah lagi mendekati Chelsea, angka sudah dibahas, negosiasi, bahkan pendekatan kepada sang pemain, kabarnya juga sudah dilakukan. Lalu mengenai posisi depan, Harry Kane masih dinantikan momentum yang tepat untuk didekati, tapi alternatifnya juga sudah disiapkan. Rasmus Højlund, Randal Kolo Muani kabarnya masuk di daftar buruan. Lalu juga bagaimana Kim Min-jae ya, diamati terus dan dinantikan perkembangannya. Dan menurut gua ini tugas John Murtough. Erik ten Hag sudah jelas di wawancara sebelumnya juga dia mengatakan kalau
tim ingin berkembang lagi untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi, maka klub butuh investasi. Investasi uang tentu saja untuk mendatangkan pemain-pemain baru dan juga investasi untuk berani melepas pemain-pemain yang sudah ada yang mungkin direkomendasikan untuk dilepas. Harry Maguire contohnya. Sudah dikabarkan klub membutuhkan untuk membayar sekitar kompensasi 10 juta. Yang menurut gua itu angka yang besar loh. Sekali lagi memang itu bukan uang kita ya, tapi bagaimanapun juga Manchester United ini klub yang kita dukung. Segala sesuatu finansial terutama yang berpengaruh, ada pengaruhnya di klub, itu akan mempengaruhi perjalanan klub, prestasi klub juga. Sehingga gue menilai itu angka yang cukup besar untuk membayar kompensasi 10 juta untuk seorang pemain. Dan ya, John Murtoh harus mencari solusi dari hal tersebut menurut gue. Dan juga penjaga gawang Erik ten Hag menginginkan ada backup yang bisa memberikan persaingan kompetisi yang lebih ketat lagi kepada David De Gea. Rencananya jelas Erik ten Hag ingin mempertahankan sang kiper, walaupun mungkin ada pendapat A, B, C, D, E, F, G dari para fans, tapi jelas langkah dari Erik ten Hag itu seperti apa dan gue dukung langkah tersebut dari Erik ten Hag. Intinya rencana dari Erik ten Hag ini sudah disampaikan. Sama seperti musim panas tahun lalu, rencana tersebut sudah disampaikan di awal. Tinggal bagaimana Richard Arnold dan juga John Murtoh bisa bergerak, belajar dari apa yang terjadi musim lalu. Gue melihat musim lalu dengan Frankie de Jong ini dramanya terlalu panjang. Anthony juga demikian, terlalu panjang. Sehingga ketika tim ini melakukan persiapan secara kolektif, tidak bisa 100%. Semoga hal tersebut tidak terjadi kali ini. Apakah proses penjualan ada pengaruhnya? Yes, ada pengaruhnya tentu saja karena pengambilan keputusan itu tadi. Tapi semoga ada rencana backup ya untuk hal tersebut sehingga manajemen ini bisa lebih fleksibel, bisa lebih cepat dalam memenuhi rencana-rencana dari Erik ten Hag. Sekali lagi gue ngelihat Erik ten Hag rencananya semakin terlihat jelas sih. Kalau satu sudah memang direncanakan, nomor dua rencananya seperti apa, mendatangkan pemain-pemain yang diutamakan adalah lini depan, lalu lini tengah. Kenapa Mason Mount bukan gelandang bertahan? Gue perkirakan atau gue asumsi nampaknya formasi dari Manchester United musim depan akan bergeser dari 4-2-3-1 ke 4-1-4-1, di mana Mason Mount akan mengisi posisi nomor 8 ya. Nanti akan ada dua posisi nomor 8 bersama dengan Bruno Fernandes. Lalu juga pemain-pemain yang akan dilepas, gue melihat sinyal jelas ya dari dua pemain yang saat ini dipinjamkan, nampaknya tidak akan dipermanenkan. Lalu juga Anthony Martial, bagaimana ini disinggung secara keras oleh Erik ten Hag mengenai ketersediaan, nampaknya juga akan selesai di Old Trafford. Mengenai Harry Maguire, bagaimana Erik ten Hag nampaknya sudah punya rencana bagi Harry Maguire, makanya dikatakan sekarang tergantung Harry Maguire mau tidak ikut dengan rencana tersebut. Rencana tersebut apa? Tidak dijelaskan secara gamblang, tapi asumsi gue adalah Harry Maguire tidak akan menjadi pilihan pertama ataupun bahkan pilihan kedua di sistemnya Erik ten Hag. Apakah dia bisa menerima hal tersebut? Kalau dia bisa menerima hal tersebut, ya maka dia akan tetap stay di Manchester United. Tapi kalaupun tidak, ya dia harus keluar dan manajemen harus bergerak ya untuk mencarikan klub yang cocok, klub yang mau membayar transfer, klub juga yang mau menebus gaji dari Harry Maguire yang juga cukup tinggi ya kan. Menurut gua ini juga akan menarik. Lalu negosiasi perpanjangan kontrak Diogo Dalot merupakan pemain yang terakhir, setelahnya dikabarkan David De Gea, lalu juga Marcus Rashford. Ini juga menjadi prioritas. Jadi John Murtoh, Richard Arnold, menurut gue di musim panas ini, ya setelah Piala FA ya, ini akan sangat sibuk sekali. Klub lain pun juga demikian, sudah mulai bergerak ya, para pesaing dari Manchester United, terutama di kompetisi lokal domestik Premier League. Sehingga Manchester United gue harapkan juga bergerak cepat. Dan kalau melihat dari apa yang dilakukan atau porsi dari seorang Erik ten Hag, ya sudah, memang sampai di situ dia hanya bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen. Mungkin Sobat Football United banyak yang nggak tahu yang mendatangkan pemain-pemain tersebut bukan Erik ten Hag. Erik ten Hag hanya bisa memberikan rekomendasi ya secara kertas gitu. Oke, pemain pilihan 1, 2, 3, 4, 5 kasihkan ke manajemen yang berburu. Kalau dari buku yang gue baca di biografi Sir Alex Ferguson, biasanya rekomendasi nama-nama tersebut nggak cukup banyak sih. Artinya
satu dua, mungkin satu posisi hanya dua gitu ya. Dan kalau seandainya kan ada 3 posisi ya mungkin 6 nama 7 nama maksimal, itu saja sih kalau yang gue baca. Jadi tidak benar-benar yang namanya tuh banyak, bener nggak demikian. Sehingga tugasnya lebih spesifik ya, jelas buruannya seperti apa bagi tim manajemen untuk didatangkan untuk musim depan. Dan gua pikir Erik ten Hag pun juga demikian ke John Murtough. Dan nama-namanya siapa saja menurut gua ya nama-nama yang ada di media yang beberapa kali juga gua sebutkan di Football United dari sumber-sumber yang menurut gua kredibel. Rasmus Højlund contohnya, Harry Kane, um, lalu juga Mason Mount tentunya ya, dan juga nama-nama lain. Kurang lebih demikian. Jadi ya Erik ten Hag sudah mempersiapkan untuk musim depan karena dia sudah jelas ya dia apa yang diinginkan, yaitu adalah support, karena tujuannya adalah melanjutkan proses ini untuk bisa memenangkan lebih banyak trofi dimulai di musim depan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.